ya, atau zinknya nanti di malam ya silakan. Ya anggaplah zink di pagi misalnya. Terus setelah makan nanti vitamin D3, K2 sama omega 3. Ya kan, malamnya baru nanti magnesium sebelum tidur. Ya. Kalau probiotik sebelum makan persis. Ya, sebelum makan pagi sama malam. D3, K2, magnesium, astaxanthin bisa turunin keratin saya, dok. Saya udah check out. Konsepnya itu pola hidupnya juga dibenerin. Ya, Anda konsumsi suplemen, tapi makannya masih sembarangan, masih konsumsi gula, tepung, ultra proses, masih ngerokok misalnya, alkohol misalnya. Ya, obat-obatan kimia, obat anti nyeri, terus obat radang terus. Ya itu. Ya. Jangan hanya mengandalkan suplementasi, pola hidupnya juga diimbangin, diubah. OA makan kacang almond, kacang mete aman lah, yang penting nggak berlebihan. Vitamin B kompleks apa betul bisa menambah berat badan, dok? Enggak lah. K2, D3 aman nggak minum emang buat jangka panjang. Kalau cuma sehari 2 hari nggak ada artinya. Kalau vertigo yang jarang muncul gitu, minum magnesium yang berapa miligram? 400. Pakai yang ini aja nih, 2 kapsul yang kemasan pouch kayak gini. 2 kapsul sama D3, K2 ya, yang penting D3, K2 nya naikin kadar vitamin D nya supaya nggak gampang vertigo ya. Sama olahraga, jangan lupa. Nah, olahraga rutin, naikin kadar vitamin D, ya udah. Dengan 2 ini aja insya Allah udah lumayan membaik lah vertigo. Berapa banyak kita minum sehari saat kita konsumsi? Sebenarnya kalau masalah asupan cairan ya, terutama air putih ya, air mineral gitu, itu tergantung orang ya. Tiap orang bisa beda-beda, tiap berat badan, tiap aktivitas. Orang yang kerjanya di luar sama orang yang kerjanya di dalam ruangan kan beda. Makin sering berkeringat ya makin banyak kebutuhan cairannya ya. Tuh, tapi gampangnya gini ya, minimal kalian konsumsi 30 cc dikali berat badan. Contoh berat badan 50 dikali 30 berarti 1500 cc atau 1,5 liter minimal itu. Tuh. Ya, tapi kalau yang punya sakit jantung, hipertensi, ginjal, jangan minum langsung banyak ya, nggak boleh ya, gluk langsung banyak gitu, jangan. Dicicil sampai selek. K2, D3 konsumsi sesudah makan, betul? Saya rutin minum D3, K2, magnesium, tapi sakit lutut nggak sembuh-sembuh. Minum vitamin apa yang bagus? Glukosamin sama bikin bone broth. Jangan lupa olahraga, Bu. Sepeda statis, kan, jalan kaki cepat, latihan beban, squat misalnya. Dilatih otot kakinya, harus dilatih. Apalagi kalau berat badan berlebih ya. Diet F16-8, defisit kalori sudah 3 minggu, jadi sering pusing, apa yang harus diperbaiki? Jangan hanya fokus di defisit kalori sih. Fokus itu di kualitas, jangan kuantitas ya kalau saya. Makanya saya nggak pernah kan ngomongin nyuruh kalian defisit kalori segala macam, kecuali Anda sudah paham betul tentang ilmu nutrisi ya silahkan defisit kalori kah yang mau turun berat badan. Tapi kalau untuk awam tuh jangan. Kalian fokuskan dulu di apa yang Anda konsumsi, kualitas makanannya bukan kuantitasnya. Itu dulu ya. Real food udah pasti itu, real food proteinnya yang dibanyakin, komposisi proteinnya. Ini defisit kalori tapi komposisi makanan tetap lebih banyak karbonya dibandingkan protein, lemaknya ya sama aja. Mau gimana? Ya lemes lah badan. Karbonya paling dikit, 20% aja. Ya, protein paling banyak, protein lemak tuh 50-60% tuh. Sayur 30%.
maltodextrin gula, biasanya bukan buat chiller, tambahan biar tambahan di juga sering. Kenapa mata saya habis makan tiba-tiba ada glitch-nya gitu, harus apa ya? Ini dok, lampu udah saya matiin. Udah periksa ke dokter mata. Ngilangin eksim minum apa? Stop gula, stop tepung, stop ultra proses ya. Konsumsi D3, K2, magnesium, zinc, sama probiotik. Susu full cream silakan, yang cari yang komposisinya 100% susu segar. Ya harus 100% ya. Karena ada beberapa merek itu yang 70-an persen doang. 100% harus susu murni 100%. Kalau ada kelenjar getah bening boleh makan udang ikan dok. Ya selama nggak alergi ya silakan. Kalau minum magnesium malam hari harus jeda dengan obat hipertensi. Ya di jeda sejam silakan. Sering sakit kepala, kurang vitamin apa? D3, K2, magnesium, zinc. Apalagi yang migrain tuh zinc tuh pengaruh sekali loh. Yang sering migrain konsumsi ya Quattro Formula. Kalau sudah enakan, rutin olahraga, makan yang benar. Batu ginjal dan ukurannya dulu berapa. Kalau ukuran sudah besar ya jalan keluarnya ke dokter bedah. Ya kan. Saya kalau mau tidur kadang sesak nafas dok, tapi kalau aktivitas enggak, kenapa ya? Ya ini entah karena ada asam lambung yang naik atau ada masalah jantung. Kayaknya sih asam lambung deh. Kalau masalah jantung, aktivitas juga biasanya sesak ya. Infeksi kandung kemih, minum D3K2 berapa ya? 10.000. Probiotik juga tuh yang sering ISK ya. Minum air putih yang cukup, hindari minuman-minuman berwarna, jangan nahan pipis. Kalau dingin badannya, saya bentol-bentol gatal, rasanya harus pakai baju hangat baru hilang gatalnya. Ya itu alergi cuaca dingin berarti bu. Bentol-bentol biduran gitu kan, urtikaria. Ini Quattro Formula, D3, K2, magnesium, zinc, sama probiotik. Usia di atas 50, olahraga apa yang cocok dokter? Jalan kaki cepat, sepeda statis, sama latihan beban. Latihan bebannya ditonton di YouTube bu, di searching aja latihan beban di rumah gitu, atau latihan beban untuk lansia. Nah, nanti muncul dah itu contoh-contohnya. Nggak harus ke tempat gym bu. Kalau mau ke tempat gym ya silakan. Di tempat gym saya tuh ada loh beberapa orang yang usianya udah 50, kayaknya 60-70 dah, masih semangat hampir tiap hari. Saya selalu setiap saya nge-gym selalu ada tuh ya, dan mbah-mbah masih semangat luar biasa. Saya sudah check out D3K2 siap, besok sore ya kita kirim. Minum magnesium harus malam. Iya malam aja, karena efeknya relaksasi, bikin ngantuk. Jadi kalau dikonsumsi pagi nanti malah ngantuk, nggak bisa kerja nanti. Kecuali kalau Anda kerjanya malam ya. Dok, saya habis operasi dislokasi bahu, baru beli vitamin D3K2, anjuran minum dokter. Ya silakan, 10.000 IU. Dokter nge-gym nggak dok? Nge-gym dong. Walaupun saya tujuannya nge-gym itu bukan bodybuilder ya, bukan bikin otot sebesar-besarnya, enggak. Buat fungsional aja, buat investasi masa depan, fungsional ya. Dan sekarang tuh saya lebih melatih otot kaki saya dibandingkan tangan. Kalau awal-awal nge-gym kan pengennya tangannya besar kan, bicep, tricepnya, shouldernya, chestnya, pengen besar biar kelihatan gitu kan. Wah, tapi semakin saya cari tahu, paling penting sih otot kaki sih. Itu investasi masa depan kita. Usia 60-70 tuh kalau otot kakinya menciut, waduh ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jalan dah. Ya, makanya
yang masih muda utamakan investasinya di otot kaki ya. Leg day tiap hari. Sekarang tiap hari saya leg day. Kalau dulu seminggu sekali paling leg day. Sekarang tiap hari pokoknya gas terus. Leg day paling penting tuh, seriusan dah ya. Kalau orang-orang di gym kan mengutamakan upper body-nya kan, karena biar kelihatan gitu kan. Kalau di upper body kan kelihatan banget kan. Nah, padahal Pak, kalau buat investasi masa depan tuh di lower body-nya ya, di otot bokong, paha, betis. Nah, itu dia sebagai penompang tubuh kita. Ya, squat salah satunya, silakan. Lunges silakan. Tapi ada yang biasa gym, kalau udah nggak gym badannya balik ke semua. Iya, ya bisa lah. Kalau nggak pernah dilatih kan ototnya menciut lagi. Apalagi asupan proteinnya kurang. Ya begitu. Apalagi yang pakai roid, ya kan? Yang pakai steroid. Menciut. Makanya yang natural aja lah. Kita niatnya olahraga itu buat sehat lah. Nggak usah buat gaya-gayaan lah. K2 D3 aman nggak? Aman dong, untuk usia 70 aman. Batu ginjal ukuran 0,4. Coba tanya ke dokter urologinya dah, apakah masih bisa dengan obat. Coba dicoba. Saran saya cukupin air putih, aktif bergerak ya. Jangan males bergerak ya, itu salah satu pemicu kena batu ginjal itu kan. Sering nahan pipis, asupan air putihnya kurang minum ya, air putih, kurang gerak. Nah, itu dia ya. Kalau makan nasi dikit tapi badan bagus, gimana caranya dok biar nggak makan nasi tapi badan? Ya proteinnya dong dibanyakin, proteinnya dong 2 kali berat badan. Daging, ikan, ayam, telurnya juga, sama lemak baik. Nih sumber energi kita tuh nggak melulu dari karbo. Ini paling penting ini, malah justru sumber dari lemak ini yang terbaik ya. Lemak dari hewani kan, kita makan daging, ikan, ayam, telur itu kan ada lemak hewaninya kan. Nah itu kalau masih kurang ini, tambah lemak baik dari minyak kelapa, minyak zaitun, ghee butter, minyak alpukat misalnya. Saya setiap hari leg day 30 menit di rumah lihat YouTube. Nah, ini dia mantep itu. Yuk, utamakan leg day tiap hari. Itu dia investasi kita di masa depan. Supaya nggak KKN, nggak kanan kiri nuntun. Ya, katanya Dr. Henry Sohendra kan, KKN, kanan kiri nuntun. Iya dok, kalau di gym kan kayak disuruh konsumsi suplemen gitu dok, biar terbentuk. Iya ya biasalah, abang-abangan gym. Pasti ada oknumnya lah itu yang jualan-jualan obat-obat gelap kayak gitu. Saya sudah check out magnesium, siap, besok kita kirim ya. Ngapa ya dokter saran dan pendapat beda-beda ya dok? Ya namanya manusia, pasti berbeda-beda. Jangankan dokter ya, misalnya kayak ustadz kayak gitu kan, sama-sama agama Islam, beda pendapatnya. Ya kan? Apalagi cuma dokter. Yang cuma ilmu duniawi kayak gini ya pasti banyak perbedaan, tuh hal biasa ya. Tinggal kalian aja pinter-pinternya mengolah data, dikembalikan ke diri kalian masing-masing. Sekiranya nasihat saya ini omong kosong semua kan, ya sudah, nggak usah didengerin kan. Tinggal ikutin dokter yang menurut Anda terbaik gitu kan. Kan nggak ada paksaan. Saya juga nggak pernah maksa kan. Cuma menganjurkan aja. Terus susunya harus yang khusus gym itu sebenarnya bagus nggak? Intinya gini loh, fokusnya di real food dulu aja lah. Karena kita nge-gym olahraga itu kan pengen sehat, bukan gaya-gayaan pengen bentuk otot. Kecuali Anda ikut kontes gitu, nah itu beda lagi nanti itu niatnya ya, pengen jadi bodybuilder ya beda lagi. Tapi kalau niatnya cuma buat sehat walafiat sebagai bentuk ikhtiar kita, ya sudah, fokus di real food udah, nggak usah pakai susu-susuan kayak gitu. Sesekali aja kalau semisal
di hari itu susah sekali mencukupin kebutuhan proteinnya kan, ya sesekali. Saya juga ada di rumah susu protein, tapi udah nggak pernah dikonsumsi lagi. Itu apa dok, fisio bukan? Betul, fisio. Bagus jalan kaki apa jogging? Jalan kaki dong. Jalan kaki cepat tapi ya, bukan jalan biasa ya. Ingat ya, jalan kaki cepat, heart rate kalian harus naik. Minimal berapa? 220 dikurangi usia dikali 0,65, minimal heart rate-nya di situ. Baru bisa dikatakan olahraga kardio. Ya kalau cuma jalan biasa ya bukan olahraga kardio, kalau detak jantungnya nggak meningkat sesuai rumus tadi. Dok, tumit saya sebelah kanan suka sakit kalau bangun tidur, tapi nanti kalau sudah jalan nggak sakit lagi. Mungkin salah posisi tidur kali bu, ya, atau gimana, entah kasurnya atau gimana. Kalau kasurnya itu yang terlalu empuk ya, yang sampai kita tidur sampai dekok gitu, itu malah nggak bagus loh teman-teman ya. Bagusnya kasur tuh kalau pas kita tidur ya posisinya rata gitu, harus lurus supaya tulang belakang kita juga lurus. Dan jangan kebanyakan bantalnya. Ya ini tidur pakai bantal 2 bantal, tambah guling lagi diganjel. Ya, jadi tulang belakangnya tuh ke leher tuh menukik kayak gini loh. Normal kan harus lurus. Anak 15 tahun keluar asma, butuh vitamin D3 kedua berapa? 5.000 IU. Ya, yang Sobjal. Cari di etalase. Ulangi lagi rumus jalan cepat tadi dok. 220 dikurang usia Anda. Udah. Ya, dikali 0,65 itu minimal ya. Maksimalnya dikali 0,85. Konsumsi vitamin D3 jangka panjang aman dong. Emang buat jangka panjang. Selagi masih ada rezeki buat beli suplemen, gas aja. Ya. Saya ibu umur 71. Olahraga apa buat lutut pengapuran selain berenang? Ya 71 sepeda statis bu. Sepeda statis dah. Mungkin kalau saya suruh jalan kaki cepat kan sudah agak susah kan. Sepeda statis saja. Ya olahraga di rumah sambil nonton TV silakan. Enak ya kan? Di etalase saya ada tuh sepeda statis ya. Untung dokternya dosen, tanya ulang terus, kalau tidak udah. Ya kadang saya kan emosi. Ini lagi mood baik aja ya. Penyebab batu empedu dan jalan keluarnya dok, salah satu yang paling sering memicu ya, kebanyakan karbo. Udah gitu karbonya bukan karbo yang baik ya, karbo olahan tuh, mie, roti, biskuit, tepung-tepungan, gorengan-gorengan, jajanan-jajanan pasar gitu. Apalagi makanan yang digoreng, itu pemicu juga. Udah gitu konsumsi obat lambung terus, nah itu dia. Sangat-sangat memicu sekali itu terjadinya pembentukan batu empedu. Karena kalau gampangnya gini ya kak, saya kasih penjelasan singkat ya. Kalau Anda mengkonsumsi obat-obat lambung ya, penekan asam lambung gitu ya, lansoprazol, omeprazol, ranitidin, kemudian obat-obat yang menetralkan asam lambung kayak antacid gitu. Ya. Ketika pH lambungnya kurang asam atau produksinya kurang, ya ada suatu zat ya CCK, enzim CCK itu yang memberikan sinyal ke kantong empedu ya supaya bisa keluar itu, mengeluarkan cairan empedunya itu. Ya, cairan empedu dari kantong empedu menuju ke duodenum atau usus halus. Ya. Nah, ketika pH asam lambungnya kurang asam, sinyal tadi itu nggak ada, terhambat sinyalnya. Otomatis cairan empedunya numpuk terus di kantong empedunya. Ya, apalagi orangnya jarang gerak, cairannya statis. Ya, ibaratnya nih kantong empedu nih,
ya kan? Kalian jarang gerak, yang ngendap lebih gampang mengendap. Nih, kalau diem aja kan cairan gampang mengendap kan. Beda kalau kita gerak-gerak kayak gini nih. Ya, sering olahraga, sering aktivitas segala macam, jalan kaki, 5.000 10.000 langkah kan kayak gini. Nah, gerak terus kan badan kita kan. Nah, kalau kita posisi duduk lama terus kerjanya jarang olahraga, statis nih. Lebih gampang gitu terbentuknya batu di situ. Ngendap cairannya. Ya, apalagi ditambah sering konsumsi suplemen kalsium, susu tinggi kalsium, ya asam urat yang tinggi misalnya, memicu juga. Kolesterol jahatnya tinggi, memicu juga. Magnesium berapa butir untuk wanita? Tergantung merek apa. Pakai ini dua kapsul malam sebelum tidur. Bisa COD, bisa. Saya tiap pagi perut selalu perih, kenapa? Perihnya di mana? Ulu hati. Kalau ulu hati mungkin gastritis kali, Bu. Mah. Usia 13 tahun, K2 D3 dosis yang cocok yang mana? 13 tahun. Ada sakit tertentu nggak, Bu? Kalau nggak ada sakit tertentu ya 1.000 sampai 2.000 IU cukup lah. Yang cari di apotek. Suplemen apa bagus buat mata lelah dan agak kabur, Dok? Ya, vitamin A sih. Vitamin A, antioksidan kayak glutathione misalnya. Dua 2143. Bentar lagi saya off ya, teman-teman ya. Dok, saya lagi panik attack, harus gimana? Tenangkan diri. Ya, kalau Anda Islam ya, banyak-banyak baca Quran, zikir lah. Ya, sholat sunnah kah, apakah dilakukan. Kalau cuaca dingin apa bisa memicu gas dalam perut? Iya bisa aja, apalagi terpapar angin AC atau dari angin kipas angin langsung gitu. Izin bertanya, Dok, usia 41, dosis D 10.000 IU. Visio bagus buat anak, bagus dong, kasih aja. Anak saya juga saya kasih. Saya sekarang rutinnya olive oil. Olive oil. Merek Bronson. Apa? K2D3, merek Bronson, 1 kapsul. Dok, tadi vitamin apa? Yang mana, Bu? Yang tadi tuh yang mana? Kenapa, Dok? Kalau sakit lutut nggak boleh minum D3 kan? Loh, kata siapa? Kata siapa, Bu? Justru sakit lutut saya anjurkan konsumsi D3K2. Vitamin penunjang selain D3K2 untuk anak asma 15 tahun, probiotik. Probiotik bikinin bone broth, Bu, kaldu tulang. Ya, sama ada sih namanya zinc quercetin, cuma saya nggak punya, agak susah nyarinya. Itu biasanya yang khusus untuk yang punya alergi, hipersensitif. Kalau olive oil sama dengan VCO ya kurang lebih sama lah, beda nih aja, beda jenis oilnya kan. Olive oil kan minyak zaitun, VCO kan dari minyak kelapa. Sama-sama bagus lah. Tadi sempat info kalau minum D3K2 tapi hipertiroid harus cek. Iya betul, untuk hipertiroid kemudian cancer ya sebaiknya kondisi ini tuh terkadang kadar kalsiumnya meningkat drastis ya, takutnya dengan kita konsumsi D3K2 kalsiumnya makin numpuk lagi. Nah, kalau misalnya terjadi kelebihan kalsium ya, contoh pada 2 kasus tadi ya, nggak semua orang kayak gitu ya. Misalnya terjadi penumpukan kalsium kayak gitu, konsumsinya K2 dulu aja, K2 magnesium zinc silakan. D3-nya di skip dulu sampai kalsiumnya normal.
untuk memidarkan apa ya, memidarkan bekas lupa, bekas luka mungkin maksudnya bu, atau gimana bu? Bekas luka tuh harus sih, ada tuh salep metcofazin ya pak, coba cari. Ada vitamin K2 doang enggak, saya nggak punya. D3 K2 harus minum juga magnesium. Iya, bagusnya dengan magnesium sama zinc juga. Kalau mau optimal ya. Dok, emang penderita jantung nggak boleh renang? Boleh, kenapa nggak boleh?